Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan akhlak tasawuf, yakni Bapak Fakih Ali Syariati LC LMSI dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Intan Belgi Sumairo, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makomat dan ahwal. Makomat dan ahwal adalah dua hal yang senantiasa dialami oleh orang yang menjalani tasawuf sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Yang pertama berupa keadaan, sedangkan yang kedua berupa tahapan perjalanan. Keduanya dapat dibedakan namun sering pula disamakan, bahkan dipertukarkan. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari makomat dan ahwal. Makomat adalah hasil kesungguhan dan perjuangan terus-menerus dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Adapun macam-macam makomat, yaitu yang pertama adalah taubat. Taubat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah dilakukan pada saat yang lampau dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa tersebut dan disertai dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah. Yang kedua adalah zuhud. Zuhud adalah sebagai suatu sikap melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap kehidupan duniawi dengan mengutamakan kehidupan ukhrawi. Yang ketiga adalah sabar. Secara bahasa, sabar berarti tabah hati. Secara istilah, sabar adalah suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Yang keempat adalah warok. Secara harfiah, warok berarti soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa atau maksiat. Menurut pandangan sufi, warok adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut pakaian, minuman, maupun persoalan lainnya. Yang kelima adalah fakri. Fakri adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahi oleh Allah, sehingga tidak mengharapkan atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Yang keenam adalah tawakal. Secara harfiah, tawakal berarti menyerahkan diri. Secara umum, tawakal adalah keteguhan hati dalam menggantungkan diri hanya kepada Allah, serta berhenti memikirkan diri sendiri dan merasa memiliki daya dan kekuatan. Yang ketujuh adalah ridho atau rela. Secara harfiah, ridho berarti rela, senang, dan suka. Secara umum, ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Yang kedelapan adalah mahabbah. Mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah adalah cinta abadi kepada Allah yang melebihi cinta kepada siapapun dan apapun. Yang kesembilan adalah makrifat. Menurut ulama, makrifat adalah kemampuan seseorang sufi untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya yang membenarkan Allah dengan keyakinan dan iman sejati, dan dengan sukarela melaksanakan ajarannya dalam segala perbuatan. Yang ke-10 adalah istiqomah. Menurut Kiai Ahmad, istiqomah berarti tekun, telaten, terus-menerus, dan tidak pernah bosan untuk mengamalkan apapun yang dapat diamalkan. Contohnya, setiap sholat maghrib, ayu selalu mengaji. Pengertian ahwal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seseorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa. Adapun macam-macam ahwal dalam ilmu tasawuf sebagai berikut. Yang pertama adalah musahabah atau mawas diri dan muraqabah atau waspada. Musahabah atau mawas diri adalah sebagai upaya untuk meneliti diri sendiri dengan cermat apakah segala perbuatannya dalam sehari-hari telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Allah.
Sedangkan muraqabah atau waspada adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia dalam hati yang membuat seseorang menjadi hormat, takut, dan tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah roja atau berharap, dan khauf atau takut. Roja adalah berharap atau perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Yang ketiga adalah hub atau cinta. Hub adalah kecenderungan hati untuk memerhatikan keindahan dan kecantikan. Yang keempat adalah syauk atau rindu, dan uns atau intim. Syauk adalah kerinduan yang ingin segera bertemu dengan Allah. Uns adalah sifat merasa selalu berteman, tidak pernah merasa sepi. Yang kelima adalah tumak ninah. Tumak ninah adalah rasa tenang, tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang keenam adalah musyahadah. Secara harfiah, musyahadah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi tasawuf, musyahadah adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari Allah atau penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Perbedaan dan persamaan maqamat dan ahwal dilihat dari segi pelaksanaan. Hidayah dan anugerah dari Allah sesuai dengan kehendaknya serta sifatnya temporer, mudah datang dan pergi atau tidak selamanya ada dan tidak membutuhkan usaha. Sedangkan persamaannya merupakan inti kajian dan ajaran tasawuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.